Malam itu, Kufah tidak seperti biasanya. Udara terasa lebih dingin, seolah membawa firasat yang tak diucapkan siapapun. Di dalam rumahnya, Abu Hanifah sedang duduk tenang, seperti malam-malam sebelumnya, membaca, merenung, dan beribadah. Tidak ada kegelisahan di wajahnya, seolah ia sudah mengetahui apa yang akan datang dan telah siap menerimanya. Ketukan keras di pintu memecah keheningan. Bukan ketukan biasa. Ketukan itu membawa kuasa. Para prajurit berdiri di depan rumahnya. Wajah mereka dingin, tanpa ekspresi. Tidak ada salam hangat, tidak ada basa-basi. Hanya satu kalimat yang keluar dari mulut pemimpin mereka. Engkau harus ikut bersama kami. Sekarang, murid-muridnya yang menyaksikan peristiwa itu hanya bisa terdiam. Sebagian ingin melawan, sebagian ingin menangis. Namun tatapan Abu Hanifah menghentikan semuanya. Ia hanya mengangkat tangan pelan, sebuah isyarat untuk tetap tenang. Dengan langkah mantap, ia berdiri. Bukan seperti orang yang akan ditangkap, melainkan seperti seseorang yang akan menepati janjinya kepada Allah. Di sepanjang jalan menuju istana, tidak ada satu kata pun keluar dari lisannya. Namun dalam hatinya, ia tahu ini bukan akhir dari ujian. Ini adalah puncaknya. Sesampainya di hadapan penguasa, suasana langsung terasa menekan. Aula besar itu dipenuhi penjaga, pejabat, dan tatapan tajam yang seolah menunggu satu hal: kepatuhan. Penguasa memandangnya dengan sorot mata penuh amarah yang ditahan. "Wahai Abu Hanifah," katanya perlahan namun berat, "aku telah memberimu kesempatan berkali-kali. Aku telah menghormatimu, tapi engkau memilih menolak." Tidak ada jawaban. Sekarang aku bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah engkau akan menerima jabatan hakim agung itu? Ruangan menjadi sunyi. Bahkan napas terasa tertahan. Semua orang menunggu. Ini adalah momen penentuan. Abu Hanifah mengangkat kepalanya. Tatapannya tenang. Bukan tatapan orang yang putus asa, melainkan tatapan seseorang yang sudah berdamai dengan konsekuensi. Lalu ia berkata dengan suara yang tidak keras, namun menggema di seluruh ruangan, "Jika aku jujur, maka aku tidak layak. Dan jika aku berbohong agar terlihat layak, maka aku tidak pantas dipercaya." Kalimat itu kembali menusuk. Namun kali ini, tidak ada lagi kesabaran yang tersisa. Wajah penguasa berubah. Amarah yang selama ini ditahan akhirnya meledak. "Penjarakan dia!" Perintah itu turun seperti petir. Tanpa perlawanan, Abu Hanifah dibawa pergi. Bukan ke rumahnya, bukan ke majelis ilmunya, tetapi ke tempat yang gelap, sempit, dan sunyi. Penjara. Hari-hari berikutnya menjadi babak paling berat dalam hidupnya. Ia tidak hanya dipenjara, ia juga disiksa. Cambukan demi cambukan mendarat di tubuhnya. Setiap pukulan seolah menjadi pertanyaan yang sama. Masihkah engkau bertahan? Namun yang mengejutkan bukanlah penderitaannya, melainkan ketenangannya. Di dalam sel yang gelap, Abu Hanifah tetap berdiri untuk sholat. Di antara luka dan rasa sakit, lisannya tetap basah dengan zikir.
Dan di tengah tekanan yang bisa menghancurkan siapapun, ia tidak pernah mengubah jawabannya. Para penjaga mulai heran. Bagaimana mungkin seseorang yang disiksa seperti ini tetap tenang? Beberapa di antara mereka bahkan mulai merasa takut. Bukan takut pada kekuasaan, tetapi pada keteguhan seorang manusia. Hari berganti hari, tubuhnya semakin lemah, namun sikapnya tidak pernah goyah. Di luar penjara, kabar tentang apa yang terjadi mulai menyebar. Orang-orang mulai berbicara, bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang seorang ulama yang memilih menderita demi mempertahankan kebenaran. Dan disitulah segalanya berubah. Yang awalnya dianggap pembangkangan, kini mulai terlihat sebagai keberanian. Yang awalnya dianggap keras kepala, kini menjadi simbol keteguhan. Namun bagi Abu Hanifah, semua itu tidak penting. Ia tidak mencari simpati. Ia tidak mengejar pengakuan. Ia hanya menjaga satu hal, prinsipnya. Dan di dalam penjara itu, di tengah rasa sakit yang tak terbayangkan, ia telah mencapai puncak dari segalanya. Bukan kekuasaan, bukan kehormatan, tetapi keteguhan iman yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Apa yang terjadi ketika tubuhnya mulai melemah, tetapi pengaruhnya justru semakin kuat di luar sana? Jangan lewatkan part 5, karena di sanalah dunia mulai sadar bahwa mereka mungkin bisa menyiksa seorang ulama, tetapi mereka tak akan pernah bisa memadamkan cahaya kebenaran.